Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrum Radio. Media integritas kaum muda. Hai, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar nih Sobat Metronom? Semoga sehat selalu dan diberi lindungan olehnya ya. Dalam 1 jam ke depan, aku Tegar Mustafid dan teman aku Dina Oleh Fauji bakal nemenin nemenin kalian di acara talk show Let Me Tell You. talk about overthinking in millennial. Tapi sebelum kita lanjut, aku mau bilang makasih nih buat para metronom yang udah download aplikasi Metrum Radio di Play Store. Makasih juga ya buat para metronom yang udah ngikutin terus web kita yaitu metrum.co.id melalui Radio Garden atau radio online co.id. BTW Kak Tegar, tadi tuh kan aku habis nongkrong ya. Tapi kayak aku kepikiran apa aku salah ngomong atau gak enakan gitu ya. Kalau Kak Tegar suka gitu gak sih kalau habis nongkrong? Suka sih seringnya. Seringnya Iya, gitu terutama ya. kalau habis nongkrong ya. Tapi ngomong-ngomong overthinking, Kak Tegar sendiri tau gak sih overthinking itu apa? Tahu, tapi kurang jelasnya kurang tahu sih. Pasti gak tahu kan? Makanya buat kali ini, aku dan Kak Tegar ini bakal bahas mengenai overthinking di acara Let Me Let me tell you. You. Nah, dalam bahas overthinking ini, pastinya aku nggak sendiri nih Sobat Metrum. Kali ini aku ditemenin sama Kak Sipa, mahasiswa psikolog, yang pasti ya paham banget nih soal overthinking. Halo Kak, Halo Tegar. boleh Kak perkenalan diri? Ya, selamat siang semuanya. Kenalin, nama aku Ashifa, mahasiswa psikologi UPI angkatan 2018. Wih, keren banget. Tapi nih, sebelum kita ngobrol lebih jauh, aku sama Tegar nih sekaligus sama Kak Siva, kita dengerin lagu dulu kali ya, biar enjoy. Yuk, boleh. Yuk dengerin. Cukup besar untuk mengampuni, untuk mengasihi, tanpa memperhitungkan masa yang lalu. Walau kering, bisakah kita tetap membasuh? Kita kembali lagi nih Sobat Metronom. Kasih Pak, ngomong-ngomong soal overthinking nih. Apa aja sih pendapat kakak mengenai overthinking itu? Kalau menurut aku sih ya, overthinking itu lebih ke pikiran yang berlebihan yang fokusnya itu sama perasaan-perasaan negatif. Kayak gitu sih menurut aku. Kalau menurut kalian gimana nih overthinking? Kalau aku sih hampir sama sih menurut Kak Siva. Kalau menurut aku juga sih, overthinking tuh dimana kalau kita tuh kayak berlarut-larut gitu. Kayak misalnya nih aku ngomong agak keras depan temen aku, terus kayak kepikirannya sampai berlarut-larut gitu. Kalau Kak Tegar gimana Kak Tegar? Ya mungkin kurang lebih sama sih. Kalau contohnya kayak kita kalau ngomong ke temen, pasti selalu ada rasa nggak enak sih setelah itu. Iya benar. Terus akhirnya itu ke bawah gitu kan sampai malam berlarut-larut. Ya, jadinya Terutama dampaknya malam. nggak bisa tidur kan. Nah, itu masuknya overthinking juga. Dampak dari overthinking jadinya ganggu kita nggak bisa tidur. Berarti dampaknya itu juga ya, ganggu banget gitu. Iya, makanya harus diatasi nih si overthinking itu. Ganggu banget terutama ke waktu tidur gitu. Bener. Kalau biasanya berarti kalau kaum muda sekarang tuh kalau bergadang tuh overthinking ya kayak Ya, kebanyakan. bisa jadi sih salah satunya ya. Biasanya kayak terlalu banyak mikirin hal-hal yang sebenarnya hal itu juga nggak perlu juga untuk dipikirin. Cuman ya ada aja sih ya biasanya orang kan. Bener sih. Terutama anak muda mungkin ya Kak. Ya banyak banget lah yang dipikirin, apalagi sekarang udah aneh-aneh juga kan masa-masa baru gini. Kalau berdasarkan tadi nih ya kita bahas overthinking. Kak Siwa sendiri tuh pernah nggak sih Kak ngalamin overthinking yang benar-benar berlebihan gitu? Ada sih, waktu kalau misalnya overthinking ini banyak ya, cuman kalau dipilih salah satu gitu, itu yang keinget tuh waktu
waktu zaman mau peralihan SMA ke kuliah. Nah waktu itu tuh ngerasa pas udah lulus kuliah kayak orang tuh skillnya lebih banyak ya dari skill aku, tapi kalau skill aku tuh kayak kurang gitu ya. Kira-kira nanti kalau kuliah bisa nggak ya ntar kerja, terus bisa nggak ya dapat pekerjaan yang sesuai, terus gimana, bisa nggak ya sukses gitu kayak orang-orang sekitar gitu. Takutnya sih overthinkingnya tuh lebih banyak ke arah situ sih. Berarti lebih ke masa depan kali ya. Iya. Berarti overthinking Kak Siva tuh itu tuh, kalau overthinking Kak Tegar apa sih Kang biasanya? Apa ya? Kan Apa sekarang tuh banyak nih, ada Iya. kepercintaan, masa depan, apalagi zaman-zaman mahasiswa ya Kak. Ya mungkin kalau dari Tegar sendiri mungkin soal masa depan doang sih. Oh, masa depan ya Kak. Iya, Kayak ngerasa gimana? takut buat ngadepin ke depannya mau ngapain. Contohnya kalau setelah kuliah, kebetulan kan lagi pendidikan juga. Itu doang sih paling kalau dari aku. Kalau Dina gimana? Kalau Dina nih Kak, Dina semuanya sih Kak dipikirin, karena mungkin aku juga ikut beberapa organisasi kali ya. Jadi overthinkingnya banyak, entah itu dari rumah, masa depan, organisasi, teman sekampus, semua sih Kak. Tapi emang sih masa depan yang paling utama buat overthinking. Kak Siva pernah nggak sih overthinking gara-gara percintaan kayak gitu? Ada sih. Tuh ada, gimana sih Kak? Apa tuh, Kak? Apalagi kayak kalau misalnya umur-umur segini ya, maksudnya Iya, udah betul. umur 23 ke atas, kayak sudah 22 nih, aku udah mau 23 kan. Kayak mikir kok orang-orang udah ada nikah gitu, kira-kira kalau misalnya hubungannya masih gak jelas kan, ntar mau dibawa kemana kan agak ngeri juga, kayak udah kelewat batas ntar malah gak jadi nikah atau gimana kan. Itu sih overthinkingnya kalau di pernikahan umur segini ya. bener. Kalau kalian gimana nih? Tapi maaf nih, nanya dulu Kak. Kalau ngelihat teman-teman seumuran Kakak yang udah nikah, sering ngerasa ketinggalan gitu nggak sih Kak? Kalau ketinggalan sih enggak ya, karena emang aku nggak nargetin kapan nikah gitu Kapan ya. ya, Karena kalau buat kita masuk ke pernikahan itu harus benar-benar siap kan. Kalau misalnya nggak siap juga ntar bakal ada dampak yang Iya. negatif di belakangnya. Makanya kayak ya udah lihat ya udah happy aja. Cuman kayak kepikiran kok banyak banget yang udah nikah. Biasanya Terutama kayak yang seumuran Kak Siva gitu. Iya, udah dilihat-lihat tuh misalnya di Instagram, di sosial media kan Betul, udah Kak. prewed, Iya. udah akad segala macem. Biasanya kayak gitu. Terus langsung ke trigger ya Kak. Aduh, Aduh, aku belum nikah, tapi nggak apa-apa juga sih kayak Iya. udah emang nggak pengen sekarang juga kan. Kalau dari kamu apa nih Din? Overthinking Apa soal ya? percintaan. mungkin karena aku jomblo ya Kak. Udah lama kan, misalnya aku udah lama nih nggak punya pacar. Terus kalau lihat temen aku nih pacaran suka yang, aduh, nanti dapat gak ya? Soalnya Kak, aku tuh sempat dengar ya dari kakak aku kan mahasiswa juga ya, cuman udah tingkat akhir. Dia tuh bilang kalau susah loh dapet cowok yang bener-bener di kuliahan. Karena kan Iya. kakak tahu ya, Tegar juga mungkin tahu. Atau Tegar salah satunya? Mungkin. Mungkin. Tapi Iya, jadi kalau di perkuliahan tuh kayak enggak yang serius gitu kalau ketemu di kampus tuh. Makanya kayak terus tambah akunya terlalu enjoy di organisasi sampai mikir yang kayak nanti dapet cowok lagi nggak ya kayak gitu. Teman-teman aku udah pacaran lama, terus depan aku tuh yang kayak ih gitu-gitulah, terus aku yang kayak ngeliatin dong gitu. Jadinya jatuhnya cinlok ya kalau di Iya, sekolah. betul. Jadi Iya, kalau iya. udah nggak di universitas atau di kampus, bukan cinlok lagi, udah hilang gitu Iya, rasanya. bener. Si vibes-nya tuh udah hilang. Ih, Kak Tegar nih parah. Kalau Kak Tegar apa nih? kalau soal percintaan ya. Tuh. Kalau kebetulan lagi punya hubungan juga kan. Oh, punya. Kalau paling kalau ngerasa kurang mungkin ya. Mm-mm. Ya paling ngerasa kurang doang sih dari soal apapun. Contohnya kayak isi kepalanya beda yang gitu-gitulah. Persepsinya ya. Persepsinya iya. Persepsi. Ribet ya Kak, berarti overthinking tuh banyak cabangnya banget ya. Boleh minum. Iya. Terus kalau misalnya masuk ke masa depan sih itu bisa juga berkaitan sama quarter life crisis ya. Jadi bener banget. posisinya di mana kita takut banget nih sama masa depan, kira-kira bisa nggak ya ngadepinnya. Nah itu tuh ngaruh juga ke situ. Itu juga termasuk dari salah satu penyebabnya si overthinking itu kan. Kita takut sama masa depan kita, padahal sebenarnya kalau kita udah mempersiapkan harusnya kita percaya kan sama usaha kita. Bener sih. Karena ada nih salah satu dosen aku juga yang bilang kalau 5 tahun ke depan kita tuh ya kita sekarang gitu. Ya. Oh Jadi iya. bisa dia kan Iya, Gar? iya, iya, Dosen benar. kita kan Iya. bilang kayak gitu. Jadi kita ke depannya tuh tergantung kita dari sekarang gitu. Iya benar. 5 tahun ke depan teh.
Berarti harusnya kita percaya kan Kak, lihat value di diri kita Iya. gitu. Iya, apa yang diusahakan sekarang itu juga pasti akan ada hasilnya, akan ada nilainya di akhir. Kuliah pun kita masuknya udah mempersiapkan mungkin ya. Iya, Iya. udah lah. Apa sih masa depan ya Kak, cinta nih, temen nih Kak yang aduh krusial banget lah kalau overthinking gara-gara temen mah. Kalau Kak Silva pernah nggak sih Kak overthinking gara-gara temen gitu? Ada sih, Oh ada. apalagi kayak kalau ke sahabat ya, misalnya kok dia nggak ngechat nih, kalau nggak ada kabar Iya, iya. udah berapa bulan kok hilang ya, suka kepikiran apa terakhir main salah gitu ya ngomong, atau misalnya ada perilaku yang nggak enak buat dia, misalnya kayak gitu sih biasanya kalau misalnya dia nggak hubungin lebih lama gitu ya, biasanya karena kayak gitu. Kalau kalian gimana? Aku sih gimana ya? Kalau aku pertemanan, aku tuh kalau habis nongkrong tuh suka bawa oleh-oleh ke rumah. Oleh-olehnya tuh pikiran. Nih, aku bisa lihatnya kayak Contohnya kan? apa tuh, Din? Misalnya kayak gini, aku nongkrong nih sama temen-temen SMA aku yang emang udah bukan beda lagi lah masanya, karena kan mungkin aku kuliah. Habis nongkrong sama temen-temen SMA, pulang ke rumah tuh pasti, duh tadi salah nggak yang diomongin? Tadi kok dia diam sih? Apa aku salah ngomong ya? Apa aku Iya. gimana? Dan itu tuh bisa bikin aku yang gak bisa tidur, sampai yang kayak kalau suka jadinya tuh takut gitu loh kalau berinteraksi sama orang, karena nah itu soalnya aku tuh overthinker Kak orangnya, bener-bener segala sesuatu tuh dipikirin Dipikirin. banget. Iya, itu karena kamu juga kayak ada di posisi kamu nggak bisa validasi ke orang itu, mau nanya Iya, pun ntar bener. takutnya Iya, iya. jadinya apaan sih, takutnya kayak Iya, gitu iya. ya. Ya itu makanya kenapa jadinya overthinking, karena dimana posisinya kita nggak bisa validasi perasaan kita atau pikiran kita gitu, Nah, iya sih, jadinya bener. overthinking. Bener sih, soalnya yang kalau kayak aku nih orangnya overthinker tuh butuh validasi dari orang. Tegar. Aku sendiri juga suka kayak gitu tuh Kak. Contohnya kalau ngobrol sama orang, takutnya orang yang aku ngobrolnya sama orang, takutnya orang itu tuh dia apaan sih kayak gitu-gitu. bener. Bahasannya Iya. gitu ya. Takutnya dikira so asik atau apalah. Itu doang sih. Wajar sih sebenarnya punya pemikiran kayak gitu, cuman kayak kita lihat lagi aja konteksnya gitu ya. Iya. Jadi kayak biar kita bisa ngatasi overthinking itu bener kayak bener salah apa enggak, itu kita lihat konteksnya sama suasananya. Kalau misalnya suasananya pas-pas aja buat ngobrol kayak gitu, ya nggak perlu juga sih overthinking ya Iya, kan. Iya sih benar. Tapi kalau lihat teman ya Kak lagi nongkrong nih, tiba-tiba Tegar diem aja. Terus aku yang Nah, iya. mikirin kan gitu kan ya. Iya, iya. Aku Iya benar, apa karena ada Apa karena aku? Terus kok aku suka kayak gini, "Ih, kamu marah ya?" Kata temen aku, "Apaan sih Din?" Padahal kan itu capek cuma kali dia. ya, Iya. energinya sudah habis. Iya benar, makanya kali Kak kalau misalnya buat orang-orang overthinker parah tuh, kalau misalnya abis nongkrong tuh di rumah tuh kayak udah habis baterai, harus dicas gitu. Kasih mas suka kayak gitu gak sih? Kalau aku sih nggak terlalu overthinking ya, aku malah kalau karena aku extrovert ya, jadi kayak keluar tuh Oh. malah happy. Jadi kalau ke rumah tuh udah nggak kerasa apa-apa. Tapi kalau aku diem di rumah habis baterainya, balikannya. Iya, iya. Balikan. Kalau aku gimana Kebalikannya. Tegar? Ya mungkin kurang lebih kayak Dina sih kayak tadi. Sama. Sama. Iya. Kita kan teman kan, teman Iya. terkomunikasi. Aku sama Tegar tuh. Makanya tau lah ya. Iya, kurang iya. lebihnya kayak gimana. Macem-macem banget ya Kak overthinking tuh. Kalau pendapat Kakak buat orang-orang yang overthinker tuh gimana sih Kak? Sebenarnya untuk pendapat sih ya, kayak untuk memaksakan mereka untuk tidak overthinking itu kan akan sulit juga ya, karena kan itu udah persepsi mereka masing-masing. Cuman kayak Betul. kalau bisa nih jangan terlalu banyak overthinking, karena takutnya kayak ketika overthinking itu tidak diatasi dan terlalu berlebihan, itu tuh bisa berkembang malah jadi kecemasan. Makanya ketika ada overthinking itu dipikir lagi nih, ini tuh penting nggak ya hal ini untuk bener-bener dipikirin banget gitu ya. Iya. Cuman kalau untuk satu hari kayak kepikiran ini ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya besoknya nih udah mikir, kemarinnya udah mikirin ini nih, terus besoknya mikirin itu lagi, besoknya Lanjut ini mikirin yang mikirin kemarin lagi, gitu, Kak. terus-terusan. Iya, iya. Kayak dalam satu minggu tuh bisa terus-terusan mikirin hal itu udah harus diatasi, karena takutnya ntar berkembang malah jadinya kecemasan gitu takutnya. Jadi kalau bisa kita kurang-kurangin sih overthinking. Jadi penyakit ya Kak jatuhnya. Penyakit sih enggak, cuman kayak jadinya dikit-dikit khawatir gitu kayak Ke kitanya. iya, Iya. jadinya kayak ntar kan juga bisa ngaruh kayak jadi nggak enakan. Betul, iya, iya. Iya kan, Iya. kayak kan nggak enak banget ya jadi Iya. orang yang kayak
bener-bener nggak enakan banget ini orangnya, kayak nggak enak Iya, banget itu ada di serba posisi nanggung. kayak gitu. Iya. Kalau Kak Siva termasuk salah satu orang yang gak enakan itu nggak sih? Kadang-kadang Oh, kadang-kadang kadang-kadang. tergantung situasinya sih. Kalau misalnya emang apalagi kalau kerjaan gitu. Iya. Nah, jadi makin kepo nggak sih? Tegar Iya. buat kita bahas terus mengenai overthinking tuh. Barang sih Pak. Iya. Tapi sebelum kita lanjut nih ke pembahasan selanjutnya, kita mau ngapain dulu, Gar? Kita dengerin lagu dulu nggak sih? Din? Betul. Oke. Kasih Pak, sebelum kita lanjut, biar kita lebih enjoy ngobrolnya, kita dengerin lagu dulu. Sudahi semua bicara. Ku ingin segera berdua, dan pagi menjelang melahirkan mentari, pagi dan sudah. Oke metronom, kita lanjut lagi. Tadi udah nih bahas soal overthinking itu apa, sama pengalaman dari Kasipa, aku dan Dina. Betul. Biasanya buat Kasipa nih, biasanya kapan sih overthinking itu terjadi, terutama pada kaum milenial? Soalnya para metronom juga ingin tahu nih Kak. Betul. Kalau misalnya kapannya sih nggak tahu ya waktu pasnya itu kapan, karena kan beda-beda tiap individu. Cuman biasanya overthinking itu terjadi ketika kita nggak bisa validasi proses pikiran kita. Iya. Kalau misalnya kita benar-benar ngambang, nah itu biasanya jadinya overthinking. Berarti kalau kayak gitu tuh overthinking tuh bisa terjadi kapan aja ya? Bisa, mau pagi, mau malam, mau siang, sore, itu nggak ngaruh. Nggak ngeliat waktu lah ya. Tapi kalau dari aku pribadi sih Kak, kayak malam sih. Overthinking tuh jam-jam Iya malam tuh. benar Din. Ya, karena udah Benar. nggak ada Mengira juga aktivitas ya malam. Bener. Kalau Kak Siva, Kalau aku sih kalau misalnya lagi ada masalah aja, nggak nentu. Kalau malam sih biasanya karena aku udah capek kegiatan tidur gitu. Tapi kalau misalnya lagi ada masalah nih, mau siang mau pagi mau malam, ya kepikiran overthinking kayak aduh kira-kira ini kenapa ya, bisa nggak ya beres nih masalah gitu. benar-benar. Biasanya kayak gitu, nggak nentu sih waktunya. kalau Tegar kapan Gar? Overthinking Kalau aku kebanyakan malam sih. malam. Bukan kebanyakan, emang pasti malam sih kalau dari Bener aku sih. mah. Soalnya mungkin setelah berkegiatan dari pagi sampai sore, pulang nyampe rumah sih, karena nyampe rumah ke malam. Ya udah gak ada yang ngajak ngobrol Iya. atau apa. Ya yang utama itu sih, gak ada Iya yang kan? ngajak ngobrol sendirian. Udah hening, sepi, Iya. Iya bener Kak. vibes-nya udah enak banget nih. Iya Iya benar. bener lah, udah jam-jamnya dengerin lagu galau kayak lagu Ardito udah Iya. kayak aduh. Contohnya kayak lagu yang tadi ya. Iya benar kayak lagu tadi yang udah sobat metronom tuh dengerin gitu lagu-lagu yang tadi. Nih Kak, kalau aku sih kadang juga biasanya overthinking itu selain malamnya tuh bangun tidur. Itu bangun tidur nih Kak ya. Kayak gimana tuh? Aku bangun tidur nih Gar. Bangun tidur tuh kan aku suka ngelamun dulu. Terus ngelamun tuh yang kayak aduh hari ini gimana ya? Aduh takut kayak gini itulah Kak. Aku tuh makanya kayak parah banget overthinker aku tuh, sumpah sampai segitunya. Soalnya aku tuh sampai yang kayak aku kan ceritanya ke temen aku. Ini gimana ya kalau misalnya aku ngatasin overthinking aku, soalnya kayak terlalu too much banget lah overthinking aku tuh. Iya. Makanya dikasih solusi, udah banyakin aja aktivitas biar ke rumah tuh pulang tuh capek tidur sama yang tadi kasih Pak bilang. Tapi tetap aja Kak paginya overthinking lagi. Bangun tidur itu. Karena udah ritmenya kayak gitu, jadi badan kamu pun ngikutin. Iya. Kalau ada yang ke skip jadinya nggak tidur. Oh iya benar. Karena udah biasa kayaknya sebelum tidur tuh merenung ya. Heeh. Bisa ngomongnya oh merenung padahal mah overthinking gitu. Iya. Kan sekarang yang sekarang nggak kok cuma merenung, tapi kan kalau misalnya hal-halnya ujungnya negatif kan gak bagus juga kan. Kalau misalnya kita boleh lah gitu merenung untuk hal-hal yang berujungnya positif, ya nggak apa-apa gitu, kayak oh iya ya pencapaian orang lain bagus, besok kayaknya semoga aku bisa ya kayak Iya. gitu. Iya, Nah iya. kalau misalnya kayak gitu kan bagus ya Bagus, buat malah kita. jadi Cuman bagus. kalau misalnya ih kayaknya aku nggak mampu deh, nah kalau udah masuk ke situ kan Heeh. harus bener-bener kayaknya harus ditebas gitu ya. Bener. Kayak kadang ngerasa gak cukup aja gitu. Tegar suka kayak gitu gak sih? Sering sih. Oh sering Kalau juga aku, Tegar. Iya, tapi kadang Kak, temen aku tuh gak percaya kalau aku overthinkingan. Karena aku kan kalau di luar kampus tuh extrovert gitu. Padahal kan kalau nyampe rumah kayak udah yang aduh, jadi Takut gimana ya? salah karena mungkin terlalu banyak bergerak dan berinteraksi ya. Mm-mm. Mungkin. Tapi tadi yang Kak Siva bilang ritme ya,
Itu aku baru tahu loh ternyata kayak gitu. Kayak misalnya nih orang kalau misalnya orang yang udah tidurnya tepat waktu kayak anak kecil lah gitu. Kenapa anak kecil dibiasakan untuk kayak tidur Tidur siang, siang, iya. tidurnya tidak terlalu malam kan itu buat Di bawah jam 10 iya gitu itu biar buat ritmenya bagus gitu. Kalau misalnya kita udah besar udah kerubah nih dan kerubahnya itu nggak sekali terus berkali-kali, lama-lama itu udah netep. Jadi ke badannya juga ntar ngaruh kayak mau tidur pun nah karena nggak biasa tidur jam segini Iya. tuh tetap aja melek. Kayak misalnya nih kita tuh biasanya tidur di atas jam 10 misalnya, terus jam 9 tuh dipaksakan dengan sendirinya harus tidur, kan nggak bisa. Iya, jam Iya kan kayak nggak bisa, tapi ntar kalau udah jam 10-an ngantuk sendiri suka gitu kan kayak turun kayak ih kok ngantuk ya. Nah itu Iya. udah nyocok gitu sama badannya. Habit ya gitu Iya. Jadinya biasa. habit ya. Oh iya sih benar Kak. Berarti kalau tadi yang kasih pas sampai ini ya, berarti sebenarnya jam-jam overthinking kapan aja, apalagi buat kaum milenial tuh sebenarnya tergantung pemikiran kita sendiri, tapi kebanyakannya mungkin Iya. malam ya. Iya ketika udah beres kegiatan dan udah banyak melalui hal-hal yang terjadi di kehidupan gitu ya, hari itu tuh apa aja kan baru kayak refleksi lah, kalau kita udah evaluasi tapi padahal mah negatif gitu. Iya Itu teh. benar, introspeksi diri, tapi Iya. ternyata malah Kan harusnya balance, boleh lah negatif tapi kayak ya positifnya tuh apa gitu ya kayak Iya. kan di diri kita tuh nggak semuanya negatif nih, cuman kayak kalau udah negatif terus pemikirannya itu kan kenapa harusnya kayak kalau misalnya kita balancein lah gitu, kita mikir negatif tapi entarnya positifnya tuh Positif. apa sih di hari Iya. ini, itu oke lah boleh gitu ya Asalkan buat kayak gitu Kak. iya Iya, boleh iya. itu nggak apa-apa buat kita merenungkan kayak refleksi hari ini kita ngapain aja ya, kayak hal-hal positif apa sih yang udah kita lakuin hari ini, itu tuh penting banget tuh kayak itu bener-bener ngehargain diri kita hari ini gitu. Iya, Itu penting betul. banget. bener sih. Berarti overthinking itu nggak lihat jamnya ya, mau pagi, siang, sore. Bener. Berdasarkan tadi apa yang kita obrolin nih, ternyata Iya. aku bisa pagi sampai malam, Tegar malam. Malam. Kak Siva kalau Kalau capek capek. kalau capek bener sih. Tapi kita pengen tahu juga dong Kak, dari pandangan psikolog tuh asal muasalnya overthinking tuh apa sih? Kalau dari pandangan psikologi ya, Hmm. biasa itu ada kan kalau overthinking itu ada 3 konteksnya. Yang pertama itu overthinking terhadap masa depan, yang kedua itu terhadap perilaku, dan yang kedua itu perilaku, yang ketiga itu tentang persepsi orang lain terhadap kita. Misalnya gimana sih pandangan orang kita gitu ya, kayak kan takutnya misalnya nih contohnya kayak kita pakai baju apa kayak tuh orang mikirnya gimana ya, Penilaian kayak orang style lain kita terhadap jijik kita nggak berarti ya apa? gitu, style kita bagus nggak ya kan Iya. gitu ya kayak oh enggak jelek ganti itu kan kayak bisa jadi kayak dari overthinking juga salah satunya. Iya. Kadang udah pede dari rumah pakai baju ini terus lihat tiba- Karena penilaian orang lain, iya. Langsung kayak iya kok Iya, kok aku bener. kayak kurang gitu biasanya. Masih Kak bener, aku pernah loh dari rumah tuh udah pede nih, terus tiba-tiba nih misal di kampus tuh si Tegar bilang gini ke aku, Din kok kayak ini banget Dari ya penampilan. bajunya?" Iya bener, Iya, terus iya. aku yang kayak pengen ganti. Berarti ada 3 ya Kak overthinking tuh. Iya, masa depan, perilaku orang, sama persepsi orang terhadap kita. Kalau Kalau kamu seringnya lebih ke yang mana tuh, Din? Dari yang 3 itu? kalau aku sih kayaknya persepsi orang sama itu deh Masa depan. Tapi yang paling sering tuh persepsi orang. Karena Iya. bisa jadi Tegar tuh bilang gini ke aku, Din kok kamu gini sih? Nah itu yang kayak, emang salah ya? Ih sorry dong, emang gini ya? Mhm. Oh kalau perilaku tuh gimana sih Kak itu? Kalau misalnya kita kayak tadi nih kalian misalnya kayak aku salah Apa sih? apa ya sama dia, kayak apa ada yang tadi perilaku yang nggak enak dilakuin kayak misalnya mukul atau nyolek kayak dia lagi kepengen dicolek kayak Iya, iya. apa kayak gitu ya. Nah itu contohnya dari perilaku juga, kayak takutnya ada salah-salah perilaku kita ke dia gitu, dia juga bisa nimbulin overthinking. Aku Oke, persepsi nih. Tegar apa Gar? Berdasarkan tadi yang Kak Siva bilang, seringnya overthinking gara-gara apa sih? Masa depan sih kalau dari aku. Jadi, Masa depan doang. Banyak banget yang ditakutin. bener sih. Takutnya nggak sesuai dengan keinginan ekspektasi Iya. kita ya. Kita dan orang tua sih. Bener. Iya, benar. Apalagi Tegar tuh anak pertama ya Gar? Iya. Jadi kayak tuntutan banget lah. Bener. Harus benar-benar tidak boleh produk gagal ya. Iya. Buat contoh juga kan buat adik-adik.
Tegar Di punya rumah. adik berapa, Gar? 2. Oh, 2. Jadi abang ya. Jadi abang. Kalau Kak Siva sendiri, Kak, biasanya overthinking gara-gara apa dari 3 yang Dari tadi? yang 3 yang itu. Kalau 3 sih ya, kalau misalnya paling banyak sih sebenarnya persepsi ya. Kayak dulu tuh lebih parah, kayak misalnya nih kalau misalnya aku kayak gini nih sih, misalnya kayak kalau misalnya nonton ini lebih parah sih itu. Nonton ke bioskop, kalau aku nonton sendiri, kira-kira orang mikirnya gimana ya? Aneh nggak nih orang nonton sendiri ke Oh, iya, iya. bioskop, kan kayak biasanya orang nonton Normalnya bareng berdua kali Iya, ya, ini kok buat orang-orang. sendiri gitu. Iya, iya. Berarti sama kayak aku ya, kurang lebih. Jadi bahas overthinking seru banget ya, Gar, ternyata, Banget Gar. sih, iya. Buat Banyak kita banget. yang awam Yang gitu, awam iya. tenang nih, tapi kita bakal lanjut nih, Gar, di segmen berikutnya. Tapi sebelum itu apalagi, Gar? Sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, kita bakal ngapain lagi? Mungkin kita mau muterin dulu musik mungkin ya. Iya, Buat nenangin diri juga soalnya dan jiwa. bener, Gar, soalnya tadi udah kayak, oh ternyata gini ya Kak overthinking itu. Boleh mungkin kita dengerin dulu lagunya. Tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu. Tenang-tenang, oh datanglah tenang hari ini. Dialog dini hari, resah gelisah mengiringi, berharap. Gimana metronom? Lanjut gak nih? Pasti lanjut dong Kak, soalnya seru banget pembahasannya. Tapi ada beberapa juga ya Kang jadinya. Ada beberapa juga ya Gar yang mau kita tanyain ke Ke Kak Kasipa. Aduh, aku kadang kalau ngomong tuh suka pleset gitu loh Kak. Tenang. Gugup soalnya. Aduh, sebenarnya overthinking tuh bisa nggak sih Kak bermulanya dari insecurity? Sebenarnya kebalik. Oh, Harusnya kebalik. insecure itu bisa jadi dari si overthinking dulu. Oh. Kan kalau insecure itu kita nggak percaya diri ya Iya, iya. sama diri kita, kayak benar-benar ada ketidakpastian dalam diri nih. Nah, overthinking itu adalah prosesnya kita kebanyakan mikir. Nah, dari kebanyakan mikir jadinya ntar ujungnya kayak nggak percaya diri, kayak misalnya tadi kayak, ih aku bisa nggak ya kayak gini. Iya, iya. Nah, itu kan jadinya mempertanyakan diri kita mampu apa tidaknya kan. Nah, makanya ntar kalau kebanyakan overthinking bisa juga salah satunya jadi insecure. Berarti kebalik ya. Kebalik. Kalau dari pandangan psikolog sendiri Kak, insecure itu apa sih Kak sebenarnya? Insecure itu perasaan tidak percaya diri atau benar-benar kayak tidak yakin gitu sama dirinya. Jadi nggak ada Gak yakin yang sama pasti diri sendiri. gitu, iya. Iya. Jadi terus mempertanyakan gitu, kira-kira teh udah pas belum ya? Hmm. Udah bisa belum ya? Mau dari soal kemampuan mungkin Iya, Kak? dari Oh banyak iya. sebenarnya kalau insecure itu kan banyak aspeknya ya, itu tergantung dari si individunya itu insecure di bagian apa Ngerasainnya gitu yang ya. mana? Iya, iya. Tergantung si problemnya si orang itu, problemnya di mana. Di mana? Iya. Tapi setiap orang tuh pasti nggak sih Kak punya insecurity tersendiri? Bisa sih sebenarnya, cuman kayak tergantung orang itu mempersepsikan si insecure itu seperti apa. Terus kayak si insecure ini tuh benar-benar ada di batasnya, batas normal atau di luar normal itu. Ketika kalau sudah di luar normal, otomatis kita harus bisa sih ngatasin gimana nih si insecure ini biar nggak ngeganggu sama keseharian kita kan. Karena bisa aja nih ketika tidak percaya diri sama diri sendiri, kayak jadinya usaha kita tuh keputus-putus karena kayak sebenarnya kita bisa tapi kita nggak percaya, jadinya kan ngeganggu juga. Seharusnya bisa ya ternyata karena diri kita yang nggak percaya sama diri sendiri kan. Insecure itu kan Iya, Oh, iya. jadi nyatu juga kayak dia tuh masuk juga sebenarnya kayak berkaitan juga sama kepercayaan Iya. diri sih sebenarnya. Cuman kalau kepercayaan diri kan lebih kompleks lagi ya. iya, iya. Ini masih awal-awalnya. Dan setiap orang tuh kan pasti punya sisi gak pedenya masing-masing ya. Kalau Kak Siva, kita ngobrol aja nih ya kan. Boleh. Kak Siva, ada nggak sih insecure itu apa sih? Sebenarnya kalau misalnya insecure banyak ya. Cuman kalau misalnya dipikir-pikir ya, insecure-nya kayak lebih ke arah
pendidikan atau pencapaian di pendidikan gitu ya, kalau lihat Yes, teman-teman sekitar kayak wow ada yang udah lulus, Iya. bahkan kayak udah lulus tuh dia sambil menunggu wisuda nih dia udah dapat percepatan buat mau beres S2. Bener-bener kayak wow ini orang hebat banget ya. Kalau misalnya aku kayak oh kok masih di sini-sini aja gitu, biasanya kayak gitu sih. Saya kira lebih ke pendidikan. Kalau kalian gimana nih? Tegar dulu deh. Kalau aku insecure-nya kan kalau ngelihat pencapaian temen doang sih. Kayak temen udah nyampe mana, aku baru ya gitu-gitu aja. Kayak masih ngerasa kayak diri kita tuh kecil banget Iya, ya daripada dibanding mereka yang orang besar. lain. Sumpah Kak. Padahal aku juga suka yang kayak nargetin gitu ya. Aku harus kayak gini, aku di plan lah. Misalnya aku ikut gini. Tapi tetap aja kalau ngeliat orang yang lebih dari aku tuh yang kayak langsung minder lah. Langsung ya? Bener, Iya. langsung ngerasa kayak gak cukup lah. Langsung ngerasa kayak, ih kok kurang produktif banget ya diri aku tuh. Padahal kayak udah sibuk tapi masih aja insecure gitu. Kenapa ya? Tapi sih Kak, terlepas dari itu, insecure juga aku kadang karena mungkin aku ngerasa nih Kak, di fisik aku tuh misalnya terlalu gendut nih. Terus ada teman aku yang bilang Tapi kayak enggak gini, iya tapi ada loh Kak yang bilang aku gendut. Ideal ya segitu mah. enggak. Ada loh Kak, sumpah bilang kayak gini, kan waktu awal masuk kuliah kecil kok sekarang gendutan ya. Itu kan Oh, iya. Iya kan dia bilang kayak gitu mungkin gak nyadar tapi ke akunya udah mulai jadi jalan insecure, overthinking, gak pede Kak. Makan aku kalau misalnya mau nemenin ini aja kita podcastan, itu aku mikir yang kayak kamu jelek gak mau Enggak kata aku kayak gitu dong Kak. Tapi itu parah kan Kak kalau misalnya insecure tentang penampilan body gitu, Fisik gitu. fisik. Kenapa bisa kayak gitu? Karena gimana ya, biar kita untuk menghindari hal tersebut terjadi harusnya kayak kita mikir dulu nih, ngapain kayak mikirin pikiran orang gitu kayak karena kan Iya, yang iya. tahu tuh diri sendiri Diri kita daripada sendiri. orang lain. Harusnya kita percaya dulu tuh. Terus kayak ya udah mau gimana pun keadaannya kita harus terima, ya kayak self love lah ya kalau misalnya kita Iya. omongin zaman sekarang mah harus self love. Nah ya kayak gitu, maksudnya kayak kita sayang sama diri kita, mau bentuknya kayak trapesium, kotak, Iya. bulat, mau persegi panjang, kan badan kita gitu tetap aja Iya. harus sayang gitu. Walaupun badan aku lonjong, berarti aku harus tetap suka ya Kak. Iya, Iya. mau ntar badannya tiba-tiba segitiga gitu. Tiba-tiba. Tetap harus Atau sayang. kotak ya. Mungkin bisa jadi. Tapi ya dari insecure juga sama kayak overthinking ya Kak, bercabang gitu. Iya, Kayak mungkin overthinking 3, tadi cabangnya insecure juga bisa ke insecure pendapatan, Iya. insecure pendidikan. benar. Segala aspek bisa jadiin insecure. Iya, Bener iya. sih Kak, bener banget. Parah. Insecure tuh penyakit lah kalau kata aku. Sebenarnya kalau penyakit enggak sih, cuman kayak lebih ke pemikiran aja sih, itu mah harus ya mirip lah kayak overthinking gitu. Ya. Nggak penyakit, cuman kalau misalnya sudah berlebihan harus kita atasi. Cuman kalau misalnya insecure untuk membangun diri ya it's okay gitu. Cuman kayak kalau misalnya insecure-nya untuk menurunkan kepercayaan diri diri. terus-terusan kan itu Iya. juga harus kita pertanyakan, ini penting nggak sih kayak Iya. gini gitu. Kan buang-buang waktu kita juga kan. Berarti insecure boleh-boleh aja asal buat ngembangin diri gitu Kak. Iya benar kan, karena kita juga nggak boleh terus mikir positif sama Iya. diri sendiri kan. Jangan Karena sampai kayak berkepanjangan. iya benar, kayak kalau misalnya kita masih ingat negatifnya kita, kayak weaknessnya kita apa, oh iya nih kita bisa mikir lagi nih kelebihan kita strength gitu tuh ada di mana gitu, bisa kita perkuat gitu sih kelebihan kita, biar nanti si kelemahannya nggak akan mempengaruhi kita lebih besar gitu. Jadi kita harus meningkatkan si kelebihan kita. Oke. Agak termotivasi sih Kak. Iya. Soalnya buat aku insecure aja semuanya. Tegar gitu gak sih Gar? Iya, tiap hari itu. Bener ya? Iya. Apalagi- Terutama malam. Bener banget. Ketemu orang banyak, ngeliat orang yang lebih wah, lebih apa gitu. Kita harus bisa Langsung terima insecure. sih keadaan sekarang. Cuman kayak ya udah bersyukur aja sekarang kayak gini, kayak orang pencapaian orang tuh kayak kita jadiin bahan happy aja, kayak wah Iya, iya. hebat banget nih orang bisa kayak gini. Semoga nanti ke depan kita bisa nih kayak gini. Semoga aja kita semogain aja Semoga. gitu untuk hal-hal baik ke depannya. Berarti kan insecure tuh berhubungan ya sama overthinking, dimana overthinking tuh bisa jadi insecure yang tadi aku buat cara ngatasinnya sendiri kan overthinking sama insecure, karena mungkin
aku sama Tegar butuh itu ya, Iya, Gar. cara buat ngatasinnya overthinking itu. Bener. Kalau dari aku ya, kalau misalnya menurut aku overthinking itu biasanya aku lakuin tuh kalau lagi overthinking, aku sharing-sharing sama teman nih, ngobrol sama teman dekat atau sama sahabat, atau misalnya punya pacar, ngobrol lah sama pacar gitu ya, Iya. kayak Tegar itu. kira-kira ini Fungsinya. penting nggak ya gitu ya overthinking, karena kan kalau misalnya pandangan dari orang lain itu bisa jadi ada jalan tengah, jadi ada dua jalan, kayak sebenarnya nggak penting juga kok gitu. Iya, Kayak iya. menurut kita penting banget, menurut orang kayak nggak Biasa usah, aja, kayak udah iya. biasa aja gitu kan. Nah kayak gitu kalau menurut aku ya, cuma kalau dari psikologi bisa sih ada sebenarnya kalau misalnya udah berlebihan si overthinking itu kan udah jadinya kecemasan ya, itu tuh udah masuk ke terapi, cuman kayak untuk awalannya nih bisa nih kita belajar kayak untuk fokus sama proses berpikir kita. Misalnya kita mikir dulu nih, ketika ada hal yang kepikiran buat kita tuh mikir dulu sebenarnya perilaku kita tuh penting gak sih kayak Iya. gini, terus kayak dampaknya tuh apa sih sama perasaan kita, penting banget nggak, terus kayak untuk kedepannya tuh kayak persepsi kita terhadap si masalah itu tuh kayak gimana. Iya. Kayak kita harus tahu proses-prosesnya gitu, dampaknya apa, penyebabnya apa, terus kayak penting apa enggaknya. Itu sih buat ngatasin. Jadi kayak kita kalau udah bisa untuk berproses gitu ya, untuk berpikir kayak gitu, ntar kita bisa juga ngatur pikiran kita ke depannya, jadi kayak nggak terlalu bercabang kemana-mana. Dan kita bisa ngatur gitu. Iya, Iya. jadinya kita bisa atur pikiran kita, Iya. bukannya emang kayak ya udah nggak usah mikir, nggak, cuman kayak kita bisa tahu batasnya sampai Iya. mana gitu, nggak yang kayak berlebihan bener-bener jadi berdampak negatif sama diri kita, kan nggak baik juga. Butuh teman cerita juga sih ya, Kak, sebenarnya. Iya, harus ada orang. Sebenarnya kalau lagi overthinking kan, karena kan kayak kita mikir sendiri kan nggak ada validasi ya, setidaknya kalau ada teman kayak ada yang memvalidasi walaupun kayak bukan dari orang tujuan kita, cuman kayak setidaknya ada pandangan lain kayak nggak usah lah kayak gitu misalnya. Nggak Seenggaknya perlu itu doang kok, cukup iya. mungkin ya. Itu cukup juga sebenarnya, udah kayak meredamkan lah gitu Iya. si beberapa hal negatif di pikiran kita. Karena kalau bener sih, Kak, karena kalau overthinking itu butuh validasi intinya mah. Iya. Tidak bisa dipendam sendiri gitu ya. Harus ada teman cerita. Perlu banget ya. Benar, entah itu pacar ya, Gar? Iya. Sahabat, teman dekat kita, berarti Atau misalnya kalau lagi jauh ada adik, ada kakak, misalnya bisa diajak ngobrol, nggak apa-apa, ajak ngobrol aja, sharing kan, Iya. kayak gimana nih gitu. Terakhir banget nih, Kak, apa yang sih yang mau Kakak sampaikan nih Ke para metronom nih Kak, Bener. yang sering overthinking. sama kayak kita sih, Iya. tapi para metronom juga sama pengen kata-kata motivasi lah dikit Iya, atau kayak boleh, kasih yang ngomong. Untuk para metronom ya, untuk pesannya nih, untuk percaya aja nih sama usaha kalian, percaya diri, pokoknya jangan terlalu banyak overthinking nih, karena ketika overthinking itu terlalu banyak, kadang usahanya bisa kehambat sama overthinking. Jadi kita percaya aja sama Iya. usaha kita ke depannya, jadi bisa sukses ke depannya. Keren banget, Gar. Apa yang tadi sampein Kasih Pak. Iya, buat para metronom. Jadi mungkin kesimpulannya kita tuh harus lebih bisa nerima diri kita sendiri, jangan terlalu berlebihan kalau Ya, jangan jadi berkepanjangan lah. benar, karena itu tentunya bakal malah jadinya kecemasan gitu ya, Kak, ke diri kitanya. Ih, keren banget nih acaranya, obrolannya juga benar-benar bermanfaat banget gak sih, Gar? Betul. Gak kerasa juga nih metronom, ternyata kita udah di akhir acara. Seru banget dan semoga bisa bermanfaat ya teman-teman buat nambah wawasan. Overthinking boleh tapi jangan berlebihan ya sobat metronom. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari aku dan teman aku Dina selaku host, juga kasih Pak. Aku juga mau bilang terima kasih banyak buat para metronom yang setia mendengarkan sampai akhir. Nah, jangan lupa untuk terus mendengarkan Metrum Radio melalui aplikasi Android ataupun website di metrum.co.id. Sampai jumpa di acara Let Me Tell You selanjutnya. Saya Tegar dan Dina pamit undur diri. See you. Kasih Pak, makasih banyak ya buat Makasih. informasinya. Makasih juga Kak. udah mau sharing. Iya. Is this thing on? Word. So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out.
Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda.